pagi, perkenalkan nama saya Gusti Made Putri Desiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan perhotelan. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 PH 5 dengan materi menerapkan sequence of room service. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Baik Bu. Baik. Iya, berjumpa kembali dengan Ibu ya untuk mata pelajaran Food and Beverage. Jadi pada hari ini Senin 6 Desember 2021. Sudah siap untuk kegiatan belajarnya? Sudah Bu. Iya, meskipun kondisi sekarang lagi hujan ya, tapi tetap harus semangat belajar. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya minta tolong Timi untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan Zooming kali ini, ada baiknya untuk kita berdoa sebelum berdoa. Menurut kepercayaan agama masih dipersilakan berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Timi. Nah, meskipun ya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, tapi tetap protokol kesehatan paling penting untuk kalian jaga ya. Nah, salah satunya caranya adalah menggunakan masker ya, kemudian kalian rajin-rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, untuk berikutnya Ibu ingin mengecek penampilan kalian ya, grooming kalian. Duduknya bisa lebih tegap ya, semuanya sudah menggunakan uniform dengan baik ya. Bisa diperlihatkan Ibu untuk kukunya? Iya, sudah rapi semua untuk kukunya. Personal hygiene atau kebersihan diri juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ya. Kemudian rajin-rajin menggosok gigi, kemudian menggunakan deodoran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini saya juga ingin kalian mempersiapkan peralatan tulis ya, mulai dari buku, kemudian pulpen, LKPD, semua yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, karena kita pembelajarannya juga daring, kalian perhatikan untuk handphone ataupun laptop supaya baterainya tetap terjaga ya. Oke, berikutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Ya, apakah semuanya sudah hadir? Di kolom chat sudah Ibu bagikan link presensinya. Silahkan kalian mengisi daftar hadir. Sekarang ada Hana, Indra, Rai. Sudah selesai mengisi daftar hadir? Sudah Ibu. Ada yang masih ingat? Kira-kira pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Jadi yang ingat minggu lalu kita belajar tentang sequences of restaurant service. Iya, benar sekali. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sequence of service? Saya boleh izin jawab Bu? Ya, silakan Timi. Dari namanya menurut saya itu kan sequences of restaurant service. Jadi urutan-urutan tata cara bagaimana kita sebagai pramusaji untuk melayani tamu, mulai dari tamu tiba di restoran, mempersilahkan duduk hingga billing dan sampai farewell. Terima kasih ya. Jadi kalian masih ingat tentang materi kita sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita juga masih tetap pada kompetensi dasar sequence of restaurant service. Cuman kita akan masuk ke materi room service-nya ya. Nah, Ibu ada permainan ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan kotak yang berisikan beberapa kata. Sekarang kalian tugasnya untuk menemukan 7 buah kata yang terdapat di dalam kotak. Kemudian nanti akan kalian susun. Siapa yang kira-kira ingin mencoba menjawab? Yang bagian atas sendiri ada kata layanan. Minuman. Yang ketiga? Ada kata kamar.
Yang keempat, Ada kata makanan, Bu. Ada kata tamu. Ada kata ke. Oke, yang terakhir, Tadi saya lihat ada kata dan. dan. Oke. Nah, jadi udah ketemu nih 7 buah kata. Kira-kira ada nggak yang bisa menyusun dari 7 kata ini menjadi sebuah kalimat? Ibu Reda mau jawab deh. Ya, silakan Reda. Itu katanya dirangkai menjadi kalimat layanan makanan dan minuman ke kamar tamu. Iya, tepat sekali ya, layanan makanan dan minuman ke kamar tamu. Oke, good job untuk semuanya ya. Terima kasih sudah menjawab. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang kata sudah diuraikan oleh Reda, layanan makanan dan minuman ke kamar tamu. Itu disebut apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Indra Bu. Ya, silakan Indra. Jawabannya yang delivery service. Delivery service. Kita coba lihat ya. Ya, salah ya. Jawabannya kurang tepat. Ini Kira-kira yang lainnya ada yang bisa mencoba menebak? jawabannya di room service. Room service kita coba ya. Room service ya, ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar, bisa minta tolong Timi dibaca untuk kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang pertama itu menerapkan sequences of restaurant services. Yang kedua itu melakukan sequences of restaurant services. Dela, silakan dibaca untuk indikatornya, Dela. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama itu menerapkan prosedur pelayanan room service, yang kedua menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelayanan room service, dan yang ketiga memutuskan solusi pemecahan masalah dalam pelayanan room service. Kita akan membahas tentang menerapkan sequence of restaurant services. Ya, seperti kalian ketahui, sequence of restaurant services itu memiliki berbagai bagian ya. Layanan di hotel, khususnya untuk layanan makanan dan minuman, tidak hanya dilaksanakan di restoran saja, tetapi hotel juga memiliki layanan room service namanya, di mana makanan dan minuman itu bisa dipesan oleh tamu kemudian diantarkan ke kamar tamu. Sebagai seorang pramusaji, kalian harus memahami tentang prosedur pelayanan room service, kemudian memahami permasalahan apa saja sih kira-kira yang dapat dihadapi dalam pemberian layanan. Permasalahan yang terjadi itu kalian bisa menganalisis, kemudian bisa menentukan atau memutuskan solusi pemecahan masalah. Nah, dari kegiatan ini nantinya ketika kalian menjadi seorang pramusaji, ya khususnya menjadi petugas order taker atau petugas room service, kalian sudah dapat memahami, sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menentukan prosedur, kemudian menganalisis permasalahan, dan tentunya nanti dapat memutuskan atau menentukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan dalam room service. Ini poin pentingnya kenapa kalian harus memahami atau belajar tentang room service. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. begitu. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menerapkan prosedur pelayanan room service sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelayanan room service sesuai dengan SOP ya, dan yang ketiga dapat memutuskan solusi pemecahan masalah dalam pelayanan room service sesuai dengan SOP. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan poin ini? Atau sudah jelas? Sudah ada, Ibu. Sudah jelas. Nah, ini untuk materi ajarnya ya. Jadi terkait dengan pengertian room service, kemudian teknik pemesanan room service, prosedur pelayanan room service, dan juga penataan pesanan room service. Untuk media, ini beberapa media kita gunakan dari kegiatan kita, baik itu presensi, pretest ataupun proses, itu sudah Ibu bagikan juga ya di Google Classroom dan juga di kolom chat, nanti bisa kalian cek. Jika tidak ada pertanyaan, kegiatan akan saya lanjutkan dengan pretest. Jadi silahkan kalian membuka link pretest, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ada pada pretest tersebut ya. Silahkan kalian masukkan email kalian, kemudian nama peserta, kelas, nomor absen. Nanti Ibu berikan waktu kurang lebih 4 menit ya untuk mengerjakannya ya. Silahkan dibaca dengan seksama soalnya atau pertanyaannya, kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat. Apakah ada yang belum dipahami dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu.
Oke, spray sudah. Oke, yang lainnya gimana? Sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, nanti Ibu akan cek ya untuk hasilnya, untuk pretestnya. Untuk kegiatan selanjutnya, hari ini kita akan ada kegiatan diskusi kelompok untuk pemecahan masalah ya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk LKPD itu kan sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya. Kalian juga sudah Ibu sampaikan untuk mendownload sebelumnya ya. Kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Di kelompok 1 itu ada Karang, Rai, Yuki, dan Della. Kemudian di kelompok 2 ada Tini, Indra, Tian, dan Lina. Kemudian di kelompok 3 ada Redda, Hana, Omi, dan Heni. Apakah semua sudah masuk ke dalam kelompok nama-namanya atau ada yang terlewat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semua ya. Nah, ini untuk petunjuk kerja studi kasus pemecahan masalahnya ya. Bisa dibantu Ibu membaca poin 1, 2, dan 3. Dian Apriani, bisa dibaca, Dian? Petunjuk kerja studi kasus atau pemecahan masalah. Poin nomor 1, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Yang kedua, simaklah layanan video tentang Spaces of Room Service. Yang ketiga, bukalah LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Iya, terima kasih. Kemudian yang poin berikutnya. Jadi poin nomor 4 itu diskusikanlah LKPD yang sudah dibagikan di masing-masing kelompok. Yang kelima, tulis laporan LKPD dengan mengisi identitas seperti nama kelompok, nama siswa, nomor absen, dan kelas pada LKPD. Dan yang keenam, bentuk laporan cukup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Kemudian poin berikutnya. Jadi poin berikutnya dari nomor 7 itu hasil pekerjaan dipresentasikan di depan kelas. Dan yang ke-8 itu hasil pekerjaan setelah dipresentasikan diupload berupa file Word atau hasil pekerjaan yang berupa tulis tangan kemudian diunggah ke Google Classroom. Kemudian nanti Ibu akan menayangkan video terkait dengan sequence of room service. Kalian silahkan menyimak dengan baik. Kemudian membuka LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Kemudian diskusikanlah LKPD tersebut dengan masing-masing kelompoknya. Hasil pekerjaannya itu nanti akan kalian presentasikan di depan kelasnya. Jadi nanti akan ada penilaian juga ya. Untuk petunjuk kerja ini, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas? Sudah jelas. Nah, saya akan menampilkan sebuah video. Nanti silahkan kalian simak videonya ya. Lihat dan analisis kira-kira permasalahannya apa sih yang ada dalam video tersebut terkait dengan tugas yang akan kalian kerjakan pada LKPD-nya nanti ya. Selamat siang, Room Service Department. Dengan Jenny, ada yang bisa dibantu? Siang, Ibu. Saya ingin menanyakan pesanan saya. Kenapa belum datang ya? Baik, Bapak. Boleh saya tahu kamar nomor berapa dan atas nama siapa? Kamar nomor 101, atas nama Ronald. Ini sudah telat 15 menit, Bu, dari permintaan saya. Baik, Pak Ronald. Mohon maaf telah menunggu lama. Pesanan Bapak sedang kami proses. Kira-kira kapan sampainya, Bu? Saya sudah lama menunggu ini. Baik, Pak Ronald. Mohon maaf telah menunggu lama. Saya akan sampaikan kepada supervisor kami. Mohon ditunggu. Baik, terima kasih. Iya, itu tadi ya untuk videonya. Kalian sudah simak ya terkait dengan pelayanan room service. Ada nggak yang bisa menjelaskan kira-kira permasalahan yang muncul atau terlihat di video itu apa kira-kira? Silakan, Rai. Jadi setelah lihat videonya, tahu kalau misalnya di video itu guysnya komplain karena dia nunggu lama untuk makanannya. Kalau misalnya ada kondisi seperti itu ya, kalian sebagai petugas room service, bagaimana kira-kira cara kalian menanggapi hal tersebut? Heni ingin menjawab, Bu. Iya, silahkan Heni. Sebagai petugas order taker, untuk menghadapi masalah itu kita harus meminta maaf kepada tamu. Iya, tepat sekali. Nah, itu kurang lebih ya, kalian sudah menemukan atau dapat mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terdapat pada video tersebut. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Kalian kan sudah pernah training industri juga ya? Jadi mungkin sudah terbiasa atau sudah pernah memiliki pengalaman
untuk menangani keluhan tamu terkait dengan pelayanan, ya. Nah, nanti silahkan kalian kaitkan dengan pengalaman yang kalian sudah dapat. Solusinya kira-kira seperti apa sih untuk penanganan guest complaint terutama di room service ini, meskipun mungkin kalian nggak trainingnya di bagian room service ya. Mungkin ada yang training di bagian front office atau misalnya housekeeping, tapi at least kan kalian sudah punya basic information untuk handling guest complaint-nya ya. Gimana Yuki? Ada kesulitan? Tidak, Ibu. Jika ada kesulitan dalam kegiatan diskusinya, nanti silahkan tanyakan langsung ke Ibu, tidak usah segan ya. Semangat ya. Selamat pagi. Gimana, ada kesulitan kah untuk kegiatan pemecahan masalahnya? Aman. Nggak ada sih, Bu. Sampai saat ini aman. Oke, kalian juga kan sebelumnya sudah punya pengalaman training ya. Jadi nanti silahkan kalian kaitkan dengan permasalahan yang ada di pelayanan room service ini. Kemudian setelah menganalisis permasalahannya, coba dicari solusi pemecahan masalahnya. Tentu saja nanti harus memperhatikan standar operasional prosedur di hotelnya seperti apa atau di restorannya seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan atau kesulitan dalam kegiatan diskusi di kelompoknya ini, silahkan nanti kalian tanyakan ke Ibu ya. Itu kenapa kayak seru ceritanya, kamunya kenapa pernah ini ya, kalian pernah handle komplain ya? Iya, handle lah itu. Gimana ceritanya kayak? Jadi waktu itu kan kita ada breakfast gitu kan Bu, pagi-pagi. Pihak restoran, anak waitressnya sama pihak kitchen, mereka belum siap. Udah nunggu 15 menit itu tamunya katanya pernah. Terus yang ditelepon Re kan di depan. Jadi Re gimana dong, Re minta maaf lah Bu. Terus Re bilang iya nanti segera kita kirim makanannya ke kamar Ibu ya, ditunggu sebentar. Itu ada 3 kali Re ditelepon Bu. Sampai 3 kali? Kamu yang sama? Iya, tamu yang sama, Re yang angkat terus. Terus itu gimana dari dari pihak hotelnya? Gimana sampai 3 kali kan tamunya komplain, itu kira-kira apa solusinya? Iya, jadi solusinya mereka kasih breakfastnya itu dilebihin, jadi dikasih take away gitu lagi satu ini. Kayak komplain lagi satu ya? Breakfastnya ada yang komplain. Iya, mau nggak mau daripada dia komplain di mana-mana nanti. Iya, apalagi itu komplainnya udah sampai 3 kali telepon ya. Jadi terkesan tamunya pasti kecewa juga kok sampai 3 kali tidak di follow up gitu ya. Nah, itu nanti bisa kalian kaitkan dengan permasalahan yang ada di video tadi. Kira-kira seperti apa solusinya yang akan diberikan ke tamunya ya. Itu tadi bagus ya, sudah ada pengalaman lah sebelumnya handling komplain, jadi sudah ada informasi yang bisa kalian jadi. Bu, deg-degan. Iya, kalau tamu komplain pasti kita deg-degan ya. Ya, nanti itu bisa dijadiin pengalamannya Rai atau pengalamannya Yuki, Della, Karang, itu bisa di-combine. Ya, nanti untuk pemberian solusi pada permasalahan yang ada di LKPD-nya. Apakah ada kesulitan? Jauhnya nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak nanti jangan lupa kalian siapkan juga LKPD tersebut untuk dipresentasikan nanti pada saat presentasi kelompok ya. Yes, ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa langsung gabung di main room, jadi kita langsung presentasi nanti ya. Dibaca-baca juga nanti bahan ajarnya, atau misalnya kalian cari di internet, itu bisa untuk nambah-nambah informasi di jawaban kalian ya. Ya, gimana diskusinya? Sudah ketemu permasalahan lain dalam video tadi? Kira-kira ada permasalahan lagi nggak? Apa sih faktor-faktornya, misalnya penyebab kok komplain itu bisa terjadi, keterlambatan makanan itu kira-kira apa faktor penyebabnya? Ya, ada 2 faktor sih Bu, dari internal sama eksternal itu. Mungkin kalau dari internalnya dari dari telepon operator tersendiri, mungkin ya kelalaian dalam bertugas, mungkin kurang fokus saat dia terima order taker dari tamu, mungkin dia lupa nyatet atau enggak lupa ngasih tahu ke timnya gitu. Yang kedua, kalian kan juga sudah pernah training industri ya. Kira-kira pada saat training itu pernah menghadapi guest complaint nggak? Sering Bu. Sering. Oke, berarti udah tahu ya pengalamannya untuk handling guest complaint seperti apa. Nanti kalian tinggal combine aja dengan permasalahan yang di room service ya. Kan at least secara prosedur mungkin tidak jauh berbeda untuk handlingnya atau pemberian solusinya, tapi nanti disesuaikan dengan masing-masing sectionnya ya. Apakah ada kesulitan? Jika tidak ada, jangan lupa kalian persiapkan juga nanti ya LKPD-nya untuk dipresentasikan. Selamat pagi.
Selamat pagi, Bu. Kita udah nemu beberapa sih permasalahannya yang ada di video. Saya sih pernah, Bu, waktu itu. Ya, gimana pengalamannya, Red? Tamunya tuh dia pesan room service. Nah, kebetulan waktu itu lagi malam hari kan. Tamunya tuh lagi banyak, ada tamu grup juga, jadi room service-nya kewalahan. Nanti itu bisa dijadiin bahan referensi juga ya. Kalau begitu kita lanjutkan ininya ya untuk kegiatan presentasinya. Sudah disiapkan semua bahan presentasinya? Sudah. Siapa yang mau presentasi duluan nih? Kelompok berapa yang mau duluan? Ya, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan ya untuk presentasi pertama. Izin share screen, Ibu. Ya. Sembari menunggu, kalian yang lainnya dari kelompok 2 dan 3 silahkan diamati presentasi kelompoknya. Kemudian nanti silahkan memberikan tanggapan atau masukan atau ingin bertanya apabila ada hal yang kurang jelas ya. Jadi dari perwakilan dari kelompok 1 mau buka presentasi kita hari ini. Jadi mungkin yang pertama presentasi dari kelompok 1 itu Dela. Soal yang pertama itu, bagaimanakah prosedur pelayanan room service? Jawabannya yang udah kami diskusikan itu yang pertama, untuk room service, tamu bisa menggunakan 2 cara, yaitu bisa menelpon langsung ke room service atau bisa menggunakan door knob menu. Soal nomor 2 itu analisalah permasalahan yang terjadi pada pelayanan room service pada video tersebut. Itu permasalahannya karena tamu komplain karena pesanannya itu datangnya lama dari waktu yang sudah dia inginkan karena staf di hotel itu kurang. Baik, saya lanjutkan tentang cara mengatasinya itu. Selanjutnya, mintalah bantuan staf dari departemen lain yang masih berkaitan dengan FD service jika dalam kondisi dan situasi yang sudah tidak memungkinkan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan lain dari kelompok yang lain? Oke, silahkan mungkin dari kelompok 2 dan 3 yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1, Ibu persilahkan. Hana mau nanggapin dulu, presentasi dari kelompok 1 udah bagus banget, terperinci, dijelasin satu-satu bertahap gitu. Tapi ada yang pertanyaan di pikirannya Hana tadi. Ya. Jadi kalau misalnya tamu komplain kan, itu komplain itu perlu kita catat juga di logbook. Makasih. Terima kasih Hana. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Hana. Kalau menurut kalian kelompok 1 perlu apa enggak? Sangat perlu. Perlu, Ibu. Karena dari pengalaman saya, karena di front office logbook itu kunci utama, jadi tanpa logbook nggak bakal ada semuanya, nggak bakal ada yang jalan. Jadi logbook itu yang nyatuin antara shift yang pertama dan shift yang kedua. Kalau nggak ada logbook, jadi logbook itu fungsinya sangat penting, ibaratnya seperti media komunikasi ya antar staff di setiap shiftnya, sehingga komplain atau permasalahan yang ada di setiap sesi itu diketahui oleh semua staf, kemudian nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk menentukan perbaikan pelayanan ke depannya, seperti itu ya. Oke, jika tidak ada, silahkan dilanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan soal nomor 1. Bagaimanakah prosedur dari pelayanan room service? Pramusaji menyiapkan dan menata peralatan di atas tray atau troli sesuai dengan sleep order. Jadi, semisal pesanan itu sedikit, bisa hanya cukup menggunakan tray. Kalau banyak mungkin bisa menggunakan troli. Jadi soalnya itu adalah analisalah permasalahan yang terjadi pada pelayanan room service pada video tersebut. Jadi permasalahan itu ada 2 faktor. Jadi ada internal dan eksternal. Jadi internal itu mungkin bisa juga kelalaian atau kurangnya staff. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi diskusi. Bagi yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kami silakan. Ya Bu, Reda mau izin nanya Bu. Ya, silakan Reda. Nah, pertama Reda mau menanggapi dari presentasi kelompok 2, itu presentasinya sudah bagus dan di dalam screen-nya tuh juga sudah disampaikan poin-poin pentingnya. Tapi Reda mau tanya, pertanyaan Reda itu apa saja sih yang harus diperhatikan oleh seorang order taker saat mencatat pesanan tamu? Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk yang sudah pasti orderan tamunya. Nah, yang kedua itu kita harus melakukan prosedur repeat. Jadi benar sekali yang disampaikan Indra. Yang harus diperhatikan adalah dicatat dengan baik apa yang menjadi pesanan tamu, baik itu makanan dan minumannya. Dan wajib dilakukan reconfirm atau repeat order. Hal ini bertujuan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan. Disimak pertanyaan dari temannya, kemudian didengarkan baik-baik, kemudian dipahami dan diingat untuk informasi kalian ke depannya ya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan? Omi, mungkin ada pertanyaan Omi?
apakah kita perlu untuk menanyakan di pihak tamu memiliki alergi atau tidak? Untuk menanyakan alergi tentang suatu ingredients tertentu, memang kita perlu. Nah, jadi ketika tamu dia pesan, semisal contoh, saya mau pesen burger dong, gitu. Jadi kita tanya, bisa langsung tanya aja, sebelumnya apakah ada alergi terhadap ingredients tertentu? Ya, terima kasih Indra. Jadi itu ya, Omi, salah satu kompetensi penting yang harus dipahami juga oleh seorang order taker, itu adalah harus memahami menu yang dijual itu apa, kemudian ingredientnya apa. Ketika tamu itu memesan, order taker itu wajib juga explain about ingredient of the menu. Jadi dijelaskan isi atau ingredient menunya itu apa saja untuk menghindari adanya alergi tadi. Sebab kalau misalnya tidak dijelaskan ternyata tamunya alergi terhadap bahan makanan tertentu, itu kan masalah juga ya. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, saya lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi tentang soal-soal LKPD. Setelah menerima slip order, pramusaji akan menyiapkan dan juga menata peralatan di atas tray atau troli sesuai dengan hidangan dan juga slip order yang diterima. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada pelayanan room service dalam video tersebut adalah tamu yang menginap di hotel mengeluhkan pesanan room service-nya tidak kunjung datang atau telat datang. Nah, permasalahan tersebut bisa terjadi karena pada saat itu mungkin cuaca sedang hujan. Baik, Reda akan melanjutkan pertanyaan nomor 3. Saat tamu menelpon, dengarkan dan catat keluhan atau komplain yang disampaikan oleh tamu dengan baik, agar tidak terjadi miskomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi? Ya, apakah ada pertanyaan dari... Ketika tamu telah menikmati makanan, bagaimana untuk proses clear up peralatan hidangannya? Ya, silakan Reda. Tamu kan sudah selesai makan. Untuk proses clear up-nya itu, tamu bisa menghubungi room service kembali untuk clear up peralatan hidangnya, atau tamu bisa meletakkan peralatan hidang itu di depan kamar atau di depan koridor. Nah, nantinya itu bisa diambil oleh petugas atau staff dari room service. Oke, jadi itu ya, Dian ya. Gimana sih caranya clear up untuk peralatan yang ada di room? Jadi kalau misalnya dalam pelayanan room service, ketika tamu sudah selesai makan, itu bisa langsung menelpon ke bagian room service supaya peralatan hidangnya di clear up. Atau jika tidak, nanti peralatannya itu bisa diletakkan di koridor ya, di samping pintu masuk kamar tamu itu. Jadi gampang nanti petugas room service untuk mengambil atau membersihkan peralatannya. Presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya, sudah bagus semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya untuk presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Ya, semuanya udah semangat. Kemudian materi yang disampaikan juga sangat relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ya prosedur pada saat taking order, khususnya di room service seperti apa. Tadi sudah banyak dijelaskan juga ya oleh teman-temannya ya, dari misalnya ada yang menggunakan telepon atau by phone, kemudian dengan doorknob menu dan sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta salah satu dari kalian untuk mengevaluasi atau merefleksi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silahkan Rey. Untuk presentasinya kita udah keren-keren banget sih tadi. Kelompok lain juga nambah pengetahuan banget. Terus untuk pelajaran kali ini yang bisa Rey dapet itu untuk bahas tentang videonya. Tadi kan komplainnya itu karena tamunya ngeluh makanannya lama datangnya. Jadi mungkin pemecahan masalahnya yang bisa ditangkap itu yang paling gampang, pasti kita minta maaf dulu, habis itu baru nanti kita berusaha untuk selesaiin masalah yang dikomplainin sama tamu itu dulu. Jadi dia yang paling pertama dikasih makanannya atau dia yang didahulukan. Terus setelah itu mungkin kita bisa kasih cara lain kayak kasih komplimen atau kita treat dia dengan benar supaya dia nggak komplain lagi atau tidak menimbulkan komplain-komplain lainnya. Jadi dari komplainnya dia kita bisa belajar, terus kita bisa refleksiin apa sih kesalahan pelayanan yang sudah kita kasih. Tetap juga harus diperhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika melayani room service, itu kalian sebagai seorang petugas room service, baik itu sebagai order taker, kemudian sebagai pramusajinya, memang harus benar-benar memahami prosedur dalam pelayanan
room service, bagaimana cara mencatat pesanannya, kemudian dicatatnya di mana, gitu ya. Kemudian dalam proses mencatat apa saja yang harus di make sure dengan tamunya terkait dengan pesanannya, baik itu misalnya dari ingredientnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya, misalnya memastikan apakah tamu memiliki alergi atau tidak terhadap suatu bahan makanan, seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan tadi saya lihat kalian sudah paham tentang materi-materi room service secara umum seperti itu. Nah, izinkan Ibu untuk share screen. Ada beberapa materi atau poin yang perlu saya jelaskan lagi untuk memantapkan lagi pengetahuan kalian terkait dengan room service. Silahkan disimak baik-baik. Jika nanti ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ya. Nah, ini untuk room service. Jadi yang dimaksud dengan room service itu adalah bagian dari food and beverage, departemen yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melayani makanan dan minuman. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, departemen food and beverage itu kan tugasnya adalah melayani penyajian makanan dan minuman ya. Jadi tidak hanya di restoran saja. Kalau di hotel itu juga ada pelayanan makanan dan minuman ke kamar tamu. Jadi makanan dan minuman yang dipesan itu diantarkan ke kamar tamu. Istilahnya adalah room service ya. Nah, ini untuk teknik penataan makanannya, makanan harus ditata dengan rapi dan bersih, kemudian hindari penumpukan, dan jauhkan antara makanan panas dan dingin. Nah, kalau sudah jelas, untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melaksanakan kegiatan post-test. Oke, kalau sudah, silahkan kalian buka linknya dan dikerjakan soal post-testnya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit. Silahkan kalian masukkan alamat email kalian, kemudian nama peserta didik, nama lengkap, kelas, nomor absen, kemudian silahkan dibaca dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat atau paling benar. Apakah ada pertanyaan yang mungkin tidak dipahami atau tidak dimengerti? Silahkan ditanyakan, tapi jangan nanya jawabannya ya. Ya. Iya, sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Saya juga udah, Bu. Jadi nanti akan saya periksa untuk hasil prosesnya, nanti akan saya informasikan hasilnya nanti di grup ya. Selanjutnya, saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang bisa adalah ambil manfaatnya dari pelajaran hari ini tuh adalah bisa memahami prosedur sequence of room service atau tahapan-tahapan pelayanan room service. Mulai dari tamu memesan makanan ke order taker, selanjutnya penyiapan makanan sampai mengirim makanan ke kamar tamu, serta bagaimana cara meng-clear up jika tamu sudah selesai makan di kamar. Selain itu juga adalah bisa lebih memahami cara menganalisis kemungkinan permasalahan yang mungkin terjadi akibat pelayanan yang kurang, serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dari pelayanan room service yang kurang. Ya, terima kasih Dela. Dela kan kurang sehat ya, kelihatan mukanya masih pucat, tapi terima kasih sudah ikut kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nanti jangan lupa istirahat, minum obat ya, supaya cepat pulih kondisinya ya. Iya. Terkait untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu pelajari tentang room service ya. Tadi juga sempat diuraikan oleh Dela, banyak manfaatnya kalian belajar room service. Jadi nanti meskipun jurusan kalian perhotelan, jadi ruang lingkup kerjanya tidak hanya monoton di front office atau di housekeeping ya, tapi kalian juga sudah memiliki penguasaan kompetensi di berbagai hal ya. Jadi kalau misalnya nanti kesempatan bekerjanya ada di bagian FB misalnya, kalian sudah paham apa sih itu room service gitu ya. FB pun tidak terbatas hanya pada pelayanan makanan dan minuman di restoran, tetapi bisa juga melalui kamar tamu. Jadi ruang lingkupnya kerjanya lebih banyak ya. Jadi kedepannya peluang kalian untuk bekerja di industri itu lebih banyak. Ibu juga ucapkan terima kasih banyak karena semuanya sangat antusias ya, sudah semangat dalam kegiatan belajar. Terima kasih juga untuk Dela, meskipun kondisinya kurang fit tapi selalu semangat untuk belajar ya. Jadi ingat, belajar itu sangat penting ya untuk kehidupan kalian ke depannya menjadi lebih baik lagi ya. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita akan mencoba mempraktekkan tentang prosedur
room service ya. Kalian sudah tahu prosedurnya secara teori. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan coba role play ya, main peran gitu ya, bermain peran. Jadi nanti ada siswa yang menjadi seorang tamu, ada siswa yang menjadi order taker. Nah, itu nanti bagaimana caranya memesan makanan, mencatat pesanan, dan mengantarkan makanan. Jadi nanti kita akan praktek juga bagaimana menyusun atau menata makanan di troli, seperti itu ya. Sebelum saya ini lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas belum? Kok kayak lapar semua nih ya, mukanya nggak semangat banget nih. Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Yes. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta tolong Karang untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk semuanya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap terapkan protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Demikianlah video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat pagi, terima kasih.